Halo pemirsa TVRI Maluku, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku bersama saya Miku Esti. Dulu ya, sekitar 2 bulan yang lalu deh kalau nggak salah itu TVRI Maluku pernah kedatangan segerombolan anak-anak kecil lucu dan menggemaskan datang ke kantor untuk katanya sih mau belajar untuk jadi broadcaster dan juga jadi kameramen handal. Maunya belajar langsung sama kakak-kakak di TVRI. Saya waktu itu langsung mikir, ini ya kids zaman now itu ya, kalau mau belajar tuh harus langsung datang ke tempatnya. Nah, kita bakal ngomongin soal kids zaman now dan kelucuan-kelucuan mereka dan juga gimana sih menghadapi mereka dengan teman ngobrol saya yang satu ini, yaitu Miss Imelda. Selamat siang, halo pemirsa di mana saja berada di kota Ambon tercinta. Hai. Ya, sebenarnya bukan cuma di kota Ambon, kita juga ditonton. Oh ya. Di Maluku lah, TVRI Maluku. Juga bisa ditonton di YouTube juga, jadi bisa dilihat nih di mana aja. Nah, saya lupa kita udah di era berbeda. Yes. Tapi sebelum kita ngobrol, saya mau ngajak Miss Imelda untuk buka masker dulu. Oke, ya. baik. Oke. Miss Imelda, tadi kan saya udah sempat ngobrol tentang sempat mengantarkan tentang anak-anak kids zaman now yang waktu itu datang ke TVRI Maluku. Heboh banget ya. Heboh banget. Dan itu dipimpin oleh Miss Imelda sebagai ketua rombongan. Riuh banget. Benar. Tapi asik. Nah, ini kan sebuah sekolah yang katanya baru-baru aja juga ya. Betul. Didirikan. Mungkin bisa ngobrol sedikit tentang sekolahnya ini. Baik. Saya lama jadi pendidik ya, bekerja di beberapa sekolah di Ambon, di Jakarta, di Bandung, Palembang, Samarinda, dan Manado. Di semua level itu saya pernah ngajar TK, SD, SMP, SMA, dan dosen. Satu saat saya rindu punya sendiri. Jadi tahun 2017 saya kembali ke Ambon dan saya berusaha mempelajari apa yang dibutuhkan di kota Ambon. Jadi terbersit ide untuk mendirikan sebuah sekolah intercultural. Artinya kita merangkul berbagai suku, ras, dan agama. Bicara intercultural, bicara berbagai suku, ras, dan agama. Jadi bukan sekolah Kristen ya, bukan sekolah Muslim. Kenapa? Pasca kerusuhan di Ambon, banyak masyarakat membutuhkan sekolah seperti ini. Ide itu muncul hingga ada nama Elroy Intercultural School. Lalu kita mulai mendirikan tahun 2019, mulai dari level PAUD kemudian TK. Oh, jadi ada PAUD-nya, ada TK-nya. Ya, betul. Yang anak-anak lucu-lucu kemarin tuh anak PAUD atau anak TK? Itu digabung. Oh, itu digabung. Ya, kalau PAUD itu kan start from 2, dari usia 2 sampai TK itu usia 6, going to 7. Jadi semua digabung. Ada yang nggak hadir waktu, jadi makanya ada yang baby banget. Yang masih mau digendong-gendong. Iya, masih nangis-nangis gitu sampai usia 6 tahun kemarin tuh yang datang. Gitu. Ini sebelum tentang sekolahnya, sebelum tentang menghadapi anak-anak kids zaman now tuh, sebenarnya dulu sebelum menjadi seorang pendidik itu ngapain aja? Memang nggak pernah mimpi ya, atau mengharapkan. Dulu saya di SD Negeri 3, terus SMA 1, suatu saat saya pulang sekolah dari SMA lewat SD saya. Saya lihat guru SD saya tuh kayaknya gitu-gitu aja. Terus saya bilang saya nggak akan pernah jadi guru. Gitu-gitu aja tuh gimana tuh? Gitu-gitu aja dari penampilan, kayaknya dari ekonomi tuh nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan ekonomi dari penampilan. Itu mindset kita yang sempit zaman dulu gitu. Tapi bicara panggilan itu ternyata Tuhan bawa saya dari tahun 93 waktu saya sementara kuliah. Saya pengen cari kerja sambil kuliah. Ngelamar di sini nggak dapet. Tahu-tahu dapatnya jadi guru. Motivasinya cari uang tambahan. Tahu-tahu sejak tahun 93 itu, sejak saya mengajar anak-anak, keluar itu kesukaan mengajar. Jadi mulai cinta anak-anaknya sejak saat itu. Di samping memang di gereja saya juga guru sekolah minggu. Jadi tadinya nggak suka banget, memang nggak pernah mimpi. Tapi sejak saat itu sampai detik ini akhirnya saya bergelut sebagai seorang pendidik. Gitu. Nah, ini kalau kita bicara soal anak-anak yang dihadapi Miss Imelda sekarang kan udah beda sama yang guru-guru TK yang menghadapi anak-anak zaman dulu. Zaman dulu tuh Miss, saya waktu kecil, pengalaman pribadi. Aduh, kita curhat. Itu
kita kan nggak ada gadget, kita nggak ada apa ya, tayangan TV pun ya nggak seperti sekarang gitu. Kita nggak ada YouTube juga zaman dulu, jadi beda banget. Kalau zaman sekarang itu kayaknya anak-anak udah explore macem-macem gitu. Nah, Miss Imelda melihat ini seperti apa sih? Jadi kayak tantangannya gitu, Miss Imelda, tantangan menghadapi anak-anak ini ketika mengajar seperti apa? Kita harus melihat itu sebagai tantangan karena kita nggak punya pilihan. Kita harus belajar, kita harus mengembangkan diri, gimana ngedidik anak-anak yang dulu belajar masih manual, masih nggak pakai teknologi. Tapi sekarang udah berbeda, kita harus mengembangkan diri kita untuk menemukan strategi-strategi baru, mengecap mereka seperti itu. Nggak punya pilihan. Orang tua nggak punya pilihan. Awalnya memang saat kita masuk perubahan tuh biasa kan, kalau orang nge-gym, awal-awal nge-gym otot sakit kan ya. Sakit banget, tapi nggak boleh menyerah, harus terus untuk mencapai tujuan. Kita masuk era baru ini, dan ke depan prediksi dari UNESCO itu akan sangat cepat perubahan itu. Anak-anak bahkan yang kita lihat berbeda sekarang akan lebih berbeda lagi dari sekarang. Ya kita harus benar-benar orang tua dan guru, siapapun yang ada anak di rumah harus mempersiapkan diri, harus belajar banyak. Miss Imel, saya pernah baca buku di dalamnya tuh ada ngomongin soal sekarang tuh dibagi-bagi generasi kita. Atau mungkin dia hasil penelitiannya dia juga gitu, katanya sih ada yang namanya generasi milenial, ada generasi apa sekarang tuh anak-anak generasi alpha ya, yang baru lahir gitu kan. Nah, generasi Miss Imel sendiri masuk kategori yang mana? Saya pribadi ya, saya generasi Y ya. Saya lahir tahun 73. So I'm going to 50. Beda 10 tahun sama aku, tapi aku masuk Y juga kayaknya berarti kan. Nah, itu kan gapnya jauh banget sama mereka ini gitu. Gimana caranya kita menjembatani generasi kita dengan mereka ini? Kita memperhatikan dari segi psikologis ya. Jadi perubahan metode dan strategi belajar dari konvensional, manual, masih tulis tangan, sampai sekarang udah jarang anak-anak akan pakai paper ya, lama-lama paperless banget. Pakai gadget itu psikologis anak yang menjadi dasar pertimbangan kita dalam mengajari mereka. Jadi mau anak yang lama, anak di era generasi X, Y, Z sampai sekarang ini milenial, kita mendidik mereka secara skill, secara mentransfer kognitif itu bisa berubah, tapi psikologis anak itu tidak berubah. Jadi harus itu yang menjadi dasar prioritas untuk kita mengerti mereka gitu. Jadi saya pikir ini yang tidak akan berubah, tapi akan menjadi tantangan. Karena apa? Dalam pembelajaran sekarang ini hal itu hampir tidak akan diperhatikan, karena anak akan berdiri sendiri dengan semua tools yang mereka gunakan, teknologi yang canggih mereka gunakan, mereka tidak interaksi dengan manusia itu menjadi berkurang. Nah, ilmu psikologi sendiri juga akan mengalami perubahan. Jadi memang guru, orang tua harus benar-benar terus belajar. Belajar. Kata kuncinya kita yang harus belajar ya. Kita harus belajar. Jadi jangan kira anak-anak itu yang lagi dalam tahap belajar, kemudian mereka aja yang belajar. Kita juga harus belajar gitu. Generasi saya masih tulis pakai pena, terus lihat guru tulis pakai kapur di papan. Sekarang saat kita mengikuti kuliah ya, misalkan mau ambil S2, S3 itu kan polanya juga sudah berbeda. Beda. Tapi perasaan manusia itu kan sama. Betul. Jadi sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus belajar poin ini. Oke, Miss Imel, ini seru dan saya mau nanya lebih banyak tentang itu. Jadi biar mungkin teman-teman yang di rumah, terutama kayak saya orang tua yang anak-anaknya lahir di zaman sekarang, ini bisa belajar gimana sih caranya menghadapi mereka gitu. Ibu milenial. Ibu milenial juga. Miss Imel, tadi kita ngomongin soal udah masuk nih ke ranah psikologis. Jadi kalau misalnya tadi Miss Imel bilang ranah kognitif itu memang akan berubah-ubah ya, bukan berubah-ubah apa sih lebih tepatnya, pengetahuan itu akan selalu berkembang. Tapi kalau kita bicara soal psikologis itu tetap akan sama terus, kita menghadapi manusia nih, manusia kecil, mungil dengan sifat dan karakter yang beda-beda. Nah Miss,
ada pengalaman unik nggak sih? Maksudnya kayak pengalaman yang susah dilupain menghadapi anak-anak di era saat ini. Satu hal yang membuat mereka berbeda dengan angkatan kita atau angkatan sebelumnya itu keberanian mereka dalam mengemukakan pendapat itu sudah sangat hal yang biasa. Dan kalau zaman dulu kita orang tua ngomong A terus kita bilang gini, tapi mak kan gini, tapi pak kan gitu, kita akan bilang anak ini nggak taat. Iya, pasti langsung nakal nih gitu. Langsung judge kita bahwa anak ini nakal dan sebagainya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Jadi kayak saya masuk terus saya ngajar nih, saya baju agak kusut dikit, murid saya bisa datang bisa ngomong gini, Miss lupa setrika baju. Aduh. Ya. Gitu. Kalau zaman dulu guru kita nggak mana berani ya kita ngomong kayak gitu ya. Bahkan kita pun mungkin nggak sekritis anak sekarang, kita mungkin nggak memperhatikan hal-hal itu dari guru kita. Nah, itu bukti bahwa mereka kritis ya. Kritis dan berani mengeluarkan pendapat tanpa takut. Nah, dan kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, sebagai orang tua sudah harus siap, jangan merasa dilecehkan atau harga diri kita kehilangan wibawa saat anak-anak berkata seperti itu. Kita harus fair sama mereka. Jadi saya saat itu respon saya, oh ya sebenarnya Miss sudah setrika, tapi dari tadi duduk di mobil datang jadinya kusut, tapi thank you ya. Nanti Miss lain kali lebih memperhatikan ya. Kita harus seperti itu, harus orang tua sekarang, guru sekarang harus jiwa besar dalam berkomunikasi, berinteraksi dalam proses belajar itu, baik di rumah, di sekolah. Udah nggak bisa otoriter nuntut mereka harus ngikut mau kita seperti apa. Kita ngajarin mereka ketaatan, itu yang susah ya anak sekarang untuk mengerti arti submission terhadap orang tua, obey kepada guru orang yang lebih tua, itu mereka hampir nggak memikirkan hal itu. Jadi gimana yang kita lakukan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, supaya value itu sampai ke mereka tanpa kita bilang kamu harus taat ya gitu, kamu jangan ngomong gitu, nggak sopan sama mama, sama ibu, sama miss. Kita nggak bisa gitu lagi. Kita harus banyak memberikan contoh konsekuensi dari perilaku-perilaku yang kita mau luruskan dalam mereka. Seperti itu. Mereka lebih berani, lebih kritis, lebih kreatif. Tapi yang hilang, yang saya lihat adalah kepekaan ya terhadap lingkungan, kepedulian, awareness itu berkurang. Jadi bagaimana program sekolah, bahkan orang tua harus punya program di rumah supaya anak nggak cuman pulang sekolah duduk makan main selesai, lalu jam mandi tunggu papa mama pulang bikin PR tidur selesai. Harus ada target, misalkan kita mau ngajarin mereka taat sama orang tua, di rumah. Orang tua suami istri bisa membuat program belajar dari buku, dari Google, dari YouTube, apa segala macam, supaya untuk latih ketaatan buat program seperti apa ya, hari ini anak ini ngapain ya. Jadi orang tua nggak bisa berharap sekolah aja untuk merubah anak atau mendidik anak hal seperti itu. Justru saya pernah dengar quote seperti ini nih, semua tuh berasal dari rumah. Yes, that's right. Jadi yang di sekolah itu yang diajarin guru itu sebenarnya hanya membantu atau apa ya namanya, membantu peran orang tua. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya ada di letaknya tuh ada di peran orang tua sendiri gitu. Betul, saya sangat setuju. Karena di era kita bisa lihat walaupun kita lahir di dua generasi sebelumnya yang berbeda, kita sekolah di kampung, kita nggak ada teknologi, tapi kita bisa ya. Karena value-value yang ditanamkan di rumah. Tapi orang tua sekarang mengharapkan hal itu diselesaikan di sekolah, menjadi tanggung jawab sekolah. Ini mindset yang keliru, karena sekolah dan orang tua itu harus jadi seperti suami istri. Apalagi di era sekarang benar-benar kekompakan suami istri dalam mendidik anak tuh itu sangat diperlukan. Basic banget gitu. Mau nggak cocok dalam satu keputusan, mau buat sesuatu buat anak, ibu mau begini, ayah mau begini, itu nggak bisa. Harus benar-benar sepakat supaya anak lebih mudah dibentuk. Betul. Karena mereka udah sebelum mereka ke sekolah, mereka akan melihat itu dulu di rumah. Dan waktu 24 jam yang Tuhan kasih, di sekolah kan hanya 3-5 jam. Yes. What about 19 hours? Semuanya bareng orang tua dong. Mereka ada di mobil, di jalan, di rumah oma, opa, dan tante. Dia menemukan banyak pola asuh yang berbeda. Itu keluarga harus strong, harus kuat dalam menerapkan value-value dasar kehidupan bagi anak tuh di rumah. Seperti itu. Jadi keluarga penting.
Iya, saya tadi tertarik sama yang tadi Miss Mel bilang soal kepekaan. Ya, anak-anak sekarang ini kepekaannya jadi kurang. Nah, kemarin itu kan Elroy termasuk salah satu sekolah yang berdirinya tuh mau mendekati pandemi tuh. Udah tantangannya besar karena memang tidak bertatapan langsung dengan gurunya. Saya pikir kalau misalnya bertatapan langsung dengan guru kan value itu yang kepekaan sosial, kemudian human interest kayak gitu, itu kan sebenarnya bisa lebih mudah diterapkan kalau kita bertatapan langsung. Orangnya dia melihat, mempelajari. Tapi pada saat pandemi itu gimana? Pada saat hanya bertatapan layar tuh gimana sih Mel? Ya, itu memang kita manusia dilahirkan untuk menghadapi perubahan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi waktu masuk masa pandemi langsung saya panggil pembicara yang profesional. Waktu itu Pak Eko, dia Direktur Paramadina dan juga jadi trainer PGRI seluruh Indonesia. Itu suaminya Ibu Lisa Rianto. Beliau seorang educator banget untuk membekali orang tua. Nah, setelah dibekali bahwa orang tua harus siap, nggak boleh mengeluh, nggak boleh menyerah. Dan terus kita harus lewatin ini gitu. Jadi mental orang tua dipersiapkan dulu karena kita bakal harus buat program-program yang kreatif tentunya. Jadi memang saat pandemi walaupun online kita tuh ada program-program karakter building yang kita berikan. Kita nggak kasih PR atau homework 5+2 7 atau belajar mewarnai. Kita memberikan PR program karakter building, contoh tentang kepedulian terhadap lingkungan. Nah, jadi anak-anak dikasih project bahwa kamu harus membersihkan dapur, mulai dari dapur. Lalu orang tua videoin, kirim. Itu level TK. My home, my school, itu kita udah gaungkan sebelum dari dinas pendidikan, dari pendidikan kebudayaan menggaungkan itu. Kita bikin program orang tua wajib buat corner di rumah menjadi study corner anak, dan fokus belajarnya itu harus kreatif banget gitu. Terutama karakter building ini. PR karakter building kita kasih. Jadi kita ajar anak-anak buat jurnal tetap tiap hari ngapain aja di rumah. Jadi semua PR itu terbantukan karena bisa dikirim by video, by apa gitu ya. Kita ini nggak bisa dibilang. Sorry, kita nggak sebut PR ya. Kita biasa bilang project. Project, oke. Ya. lebih kalau kekinian. PR tuh begini, lebih ke kognitif, kasih hari ini besok kumpul ya anak-anak. Tapi kan itu sudah harusnya tidak ada di sekolah lagi. Tapi Pak Menteri dan udah banyak hasil penelitian bahwa kita berikan project ke anak-anak. Jadi dia ada kurun waktunya. 1 minggu baru kumpul, 2 minggu baru kumpul, tiap hari. Jadi bukan orientasi ke hasil tapi proses itu yang kita nilai. Saya suka banget itu. Ya, orientasi harus ke proses, seperti itu, bukan hasilnya. Betul. Kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku bersama Miku Esti dan Miss Imelda di sini. Hai, ketemu lagi. Miss Imel, ini segmen terakhir sebenarnya saya pengen banyak ngomong, tapi ada beberapa hal yang penting nih. Tapi ini dulu, jawab dulu tentang metode atau cara ya mungkin ya yang paling pas untuk anak-anak zaman sekarang, untuk orang tua mempraktekkan di rumah itu seperti apa? Pertama orang tua harus kenal cara belajar anak. Ada 3, kinestetik, visualisasi, dan auditori. Anaknya ini tipe kalau diajarin kita ngomong dia fokus. Kalau anak kinestetik kita ngomong dia nggak akan dengar. Dia lari ke sana, lari kemari. Ya. Kemudian anak visual yang belajar dengan visualisasi, melihat gambar, melihat gerakan. Contoh langsung. Iya, seperti itu. Setiap orang tua perlu explore dan menganalisa anaknya ini tipe yang mana. Ada banyak resources kita googling aja dan lembaran observasi hingga kita bisa simpulkan anak kita ini tipe belajarnya yang mana. Nah, dari tipe belajar ini kita ngembangin metode buat anak. Kalau anak auditori paling gampang sudah kan? Anak auditori paling gampang. Orang tuanya ngomong, kasih tugas sesuatu, dia dengar, dia bisa kerjain gitu. Tapi kalau anak kinestetik ini harus kreatif. Jadi misalkan mau ngajarin tentang space ya, angkasa luar gitu ya, tentang planet, cari lagu terus nyanyi, bikin gerakan dengan dia di rumah. Dan untuk
anak kinestetik buat percobaan. Jadi nggak bisa kasih paper lalu tulis-tulis aja. Kebanyakan orang tua fokusnya ke strategi pakai konvensional writing, menulis. Tapi kita sekarang udah bisa pakai gerak dan lagu, pakai alat-alat, bukan alat peraga, suruh dia buat sesuatu. Itu yang tadi saya bilang harus buat program. Untuk buat program, orang tua kalau butuh konsultasi cari seseorang atau guru di sekolah, kepala sekolah, anak saya bisa dibimbing seperti apa. Atau jadi program di rumah itu disesuaikan dengan gaya belajar anak, kebutuhan anak ya. Sebenarnya bukan kebutuhan semua anak sama gaya belajar. Yang tadi saya bilang 3 itu. Lalu dari situ orang tua mulai ngembangin apa yang digunakan saat saya mengajar mereka subtraction nih, pengurangan. Pakai counter toys atau pakai apa kayak gitu. Kemudian sekarang kan udah banyak tutorial, banyak contoh-contoh di YouTube yang visualisasi dikasih lihat dulu, baru dikasih paper. Dan belajar bukan cuma di rumah. Iya, di mana aja ya? Di mall, di mobil. Saat duduk dengan orang tua di mobil, orang tua harus pakai momen-momen quality time itu untuk ngajarin anak sesuatu. Misalkan jalan lihat mobil bagus, itu mobil bagus. Tahu nggak zaman dulu tuh orang kan naik mobil mulai dari kereta. Dan itu diobrolin di mall, mengajarkan angka, mengajarkan itu diobrolin. Kebanyakan orang tua tuh tidak mempergunakan momen-momen seperti itu. Semua naik mobil sibuk dengan HP atau melamun sendiri. Itu dia juga yang mau saya tanyain, Sampai di mall Miss. sibuk mikir beli apa ya. Anak jalan sendiri ambil ini itu. Betul. Tidak ada. Jadi sumber belajar itu orang tua harus ngerti bahwa sumber belajar bukan buku. Karena sumber belajar kan udah ada Google, YouTube, di mall, di mana saja anak bisa belajar. Dan itu harus orang tua peka mempergunakan setiap momen untuk ngajarin anak sesuatu. Betul. Miss Imel, itu saya tertarik nih. Tadi kan Miss Imel sempat bilang jangan sibuk sendiri sama gadget gitu. Betul. Saya juga termasuk yang pakai gadget. Sangat aktif social media savvy saya. Apalagi jadi admin medsos TVRI Maluku. Oh my god, bisa ketebak ya. Kelihatan dari mukanya. Kelihatan banget. Nah, Miss Imel, kita mungkin bisa banyak orang konselor yang bilang, guru-guru yang bilang jangan banyak gadget aja dong yang dilihat gitu. Tapi orang tua terutama para ibu itu kan biasanya sudah capek seharian. Betul. Yang saya baca mereka menganggap itu me time mereka ketika sama gadget. Gimana nih? Mungkin Miss Imel bisa memberikan pencerahan ke para ibu-ibu muda seperti saya. Kita bisa lihat banyak contoh kasus di TikTok ya, yang orang upload di Instagram. Akibat dari orang tua yang terlalu fokus sama diri sendiri itu pasti anaknya lalai, tidak terurus, sesuatu pasti terjadi. Dan memang ini peperangan. Ini komitmen, keputusan hati. Karena gadget itu sesuatu kebutuhan kayak udara yang kita hirup. Orang bangun tidur langsung ambil barang itu. Tapi kita harus komitmen untuk ini penting buat saya, kayak makanan bergizi. Setelah pandemi kita tahu bahwa kita harus hidup sehat banget. Kita harus tahu bahwa gadget ini bisa merusak hubungan orang tua dan anak. Nah, sebagaimana orang tua sekarang udah sangat mengerti makan makanan sehat, secara psikologis orang tua harus tahu bahwa gadget ini merusak kesehatan hubungan orang tua dan anak. Dan keputusan hati untuk membagi waktu untuk tidak memprioritaskan hal itu. Contoh, jam makan, buatlah peraturan di rumah saat makan semua handphone di kamar. Dan itu harus dikasih contoh sama orang tuanya. Banyak pembicara terkenal di Jakarta, di luar mempraktekkan hal ini. Orang-orang terkenal bahkan tidak kasih gadget ke anak dalam usia dini. Saya juga enggak. Kalaupun ada, atur waktu mereka pakai. Sekarang udah onsite jadi nggak terlalu butuh HP untuk online Sabtu Minggu mungkin. Dan orang tua juga harus punya peraturan untuk diri sendiri. Di waktu-waktu kapan mereka lepas barang itu, jangan cuma menuntut anak lepas dan mereka nggak lepas. Minimal jam makan, saat pergi makan di restoran pun handphone semua taruh di tas ya. Mama juga taruh nih, papa taruh, kamu juga taruh. Nggak taruh kita nggak makan. Kita semua nunggu sampai Andi masukin handphonenya ya. Artinya ini semua terletak komitmen, di keputusan hati dan juga mungkin ini suami istri, bapak dan ibu di rumah memang harus bekerja sama untuk sepakat. Anak itu belajar dari kesepakatan. Kalau mereka dididik sama 2 orang, kalau nggak sepakat mereka akan tricky. Miss Imel, saya sudah harus memutarkan video karena nanti pengarah acaranya marah-marah ke saya. Jadi kita lihat dulu ya video yang satu ini.
Jangan coba lagi deh. Aku itu gak pusing. Aku itu gak sayang kamu. Tapi hati aku yang cantikan sama kamu. Kamu bener-bener, kamu udah punya istri malah cinta orang kayak gitu. Aku ini sumpah demi Allah, bukan musuh kamu. Tapi musuh kamu itulah dia akibatnya. Tapi bukan aku yang cinta sama lu. Lalu sebentar aku baca dulu. Anak zaman now ya. Kids zaman Kids now. zaman now. Ini sih saya yakin dia nyuri gadgetnya mama papanya gitu, Iya, terus iya. dia mulai ekspresif. Tapi dari celoteh-celotehannya itu kan terlihat itu bukan bahasa sehari-hari yang dia dengar dari Betul, mama papanya. betul. Sepertinya itu pasti dari TV. Betul. Nah, tanggapan Miss Imel sebagai seorang pendidik. Hal seperti ini harusnya orang tua sangat awas banget ya dalam meletakkan gadgetnya di rumah. Artinya ada saat momen kalau dia mau upload sesuatu harus dalam pengawasan. Ada hal positif bahwa mereka berani mengaktualisasikan dirinya, mereka udah paham itu. Walaupun mereka nggak bisa bilang saya pengen jadi artis nih, tapi Ya. ini satu skill yang udah berkembang menjadi bagian hampir semua anak. Dan di TikTok bukan artis pun ada artis TikTok yang toto ibu rumah tangga jadi top. Orang Ya. jadi pandai mengaktualisasikan Yes. dirinya lewat sosmed gitu. Tapi konten apa yang dibicarakan itu yang orang tua memegang peranan penting di rumah supaya hal yang ditampilkan anak-anak buat benar-benar di setting gitu. Kalau memang mau anaknya mengaktualisasikan dirinya sesuai talentanya, itu sangat baik. Kita nggak bisa menutup itu lagi gitu. Terjadi banyak gitu. Pesan saya kepada orang tua aja supaya, karena saya punya murid juga pernah ngevlog gimana cara masak, tapi dia tampilnya dengan pakaian yang belum rapi, rambut Ya. awut-awutan. Saya kasih masukan, isinya bagus tentang dia bisa guide, kasih tutorial masakan. Tapi lain kali perhatikan ya dandanannya. Oh, oke. Jadi bukan ngejudge tapi malah Ya, mengarahkan. kita harus arahkan. Jadi apa yang sudah terjadi itu kan dari TikTok, atau kita bisa memberikan komen, kita sebagai yang nonton. Kalau Mbak Esti lihat, kasih masukan pada orang tuanya, Bu, anaknya pandai banget ya, udah hebat banget bisa ngomong, tapi maybe next time mama hati-hati supaya apa yang dia sampaikan kepada masyarakat, teman-teman sebayanya di seluruh dunia ini, itu hal yang bermanfaat. Yes. Si Miss Imel. Singkat dong terakhir karena sebenarnya kayaknya masih banyak ya bisa Ya, banyak. diomongin. Kita Kalau besok sama aja Miss, yuk. kalau sama Miss Imel Diusir saya dari sini, ya. Bisa beberapa jam ya. Bisa. Tapi Jangan ini satu udah hari, nanti. udah dikasih aba-aba. Satu aja singkat Siap. banget. Pesan untuk kids zaman now. Soalnya murid-muridnya pasti nonton nih sekarang. Ya, oke. Pertama anak-anak ya taat sama orang tua, rajin beribadah, karena ibadah adalah nilai penting yang bisa dibangun di rumah. Dalam satu hari harus ada waktu untuk beribadah, berdoa bersama dengan keluarga. Kalau muslim sholat dan sebagainya, itu harus diajarkan. Itu benteng. Main game ada waktunya. Main game ada waktunya, teman-teman cilik di rumah. Jadi untuk segala sesuatu, kalau kita hidup hari-hari dengan papa mama, semua ada waktunya ya, anak-anak ya di rumah. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk nonton. Tanya mama sekarang waktunya untuk apa? Dan belajar handphone kalau belum punya, mau pakai minta izin, karena Miss lihat saat ini kalau mereka mau main handphone ambil punya mama, punya siapa, ambil aja langsung main. Ya. Harus belajar minta izin, permisi dari orang tua saat mau menggunakan gadget. Gunakan waktu dengan baik. Ya. Nah, itu anak-anak akan jadi berhasil dan luar biasa. Mau zamannya kayak apa, mereka kalau bisa mengerti, mendasari, menyiapkan waktu untuk hal-hal ini di rumah, mereka akan jadi generasi yang kuat. Mantap, jadi generasi yang kuat. Ya. Oke, terima kasih banyak Miss Imel Sama-sama, waktunya. Mbak Esti. Nanti kita bikin part 2 aja kayaknya. Siap. Anytime. Oke, dan terima kasih juga kepada teman-teman cilik di rumah mungkin yang lagi nontonin Miss Hai. Imel. Jangan lupa Juga pesan seluruh Miss ya. pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow akun media sosial TVRI Maluku, baik di YouTube, Facebook, Instagram, kita juga punya TikTok. Selalu update podcast Ruang Miku juga ya. Dan sampai jumpa di podcast Ruang Miku Sampai edisi jumpa. berikutnya. Bye Bye. bye. God bless you. Thank you.